Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar peternakan jangkrik. Nah, ini kali ini saya akan membahas kenapa kok jangkrik itu besarnya tidak merata, kenapa kok jangkrik itu tumbuhnya tidak sama. Nah, ini akan saya bahas di dalam video ini teman-teman, karena saya sebagai peternak pemula pun juga pernah mengalami seperti yang teman-teman semua itu alami. Jangkrik kok kurang besar, jangkrik kok ukurannya besar kecil, itu saya juga pernah mengalami kendala-kendala tersebut kawan. Nah, makanya saya membuat channel ini karena saya ini akan membuatkan sebuah video tentang pengalaman-pengalaman saya dalam memulai usaha peternakan jangkrik. Nah, saya akan memberikan video singkat teman-teman, singkat dan padat agar mudah dimengerti teman-teman semua. Nah, kenapa kok jangkrik itu ukurannya tidak sama, tidak rata? Nah, faktor utama yang membuat faktor utama yang membuat jangkrik itu besarnya tidak merata itu bisa karena telur jangkrik, bisa karena faktor pakan, bisa karena faktor suhu kandang teman-teman, atau suhu udara di tempat teman-teman semua ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, dari faktor telur jangkrik. Nah, kenapa kok telur jangkrik menjadi faktor utama? Karena telur jangkrik itu sangat mempengaruhi besar kecilnya ukuran jangkrik. Karena kalau telur jangkrik itu menetasnya tidak serentak ataupun dalam 5 hari telur jangkrik itu belum menetas semua, itu akan mengakibatkan ukuran jangkrik teman-teman semua itu besarnya tidak rata teman-teman. Nah, ini. Nah, usahakan teman-teman dalam membeli telur jangkrik itu kalian harus bertanya dulu kepada pembeli telur jangkrik tersebut, apakah telur jangkriknya itu usianya tua ataupun usia muda, lalu daya tetasnya itu berapa persen, lalu berapa hari telur jangkrik itu akan menetas semua. Kalian harus tanyakan dulu kepada kepada penjual telur jangkriknya ya teman-teman, agar kalian bisa mengetahui dan bisa memaksimalkan hasil jangkrik yang kalian ternak. Nah, itu. Nah, kali ini saya akan membahas lagi yang faktor kedua teman-teman. Faktor kedua itu dari segi pakan. Dari segi pakan, karena rata-rata jangkrik itu pada saat jangkrik baru menetas itu dia makannya itu memang tidak terlalu rakus dan porsi makannya itu tidak terlalu banyak. Nah, biasanya teman-teman semua itu mengabaikan karena kok jangkriknya ini di dalam pokok sepi. Kenapa kok jangkriknya menetasnya banyak tapi kondisi pokoknya tidak ada jangkriknya? Nah, itu kalian sering mengabaikan seperti itu. Padahal jangkrik yang sepi itu dia biasanya dikarenakan dia masih baru menetas, dia itu masih ngumpet teman-teman. Nah, itu bukan karena tidak ada jangkriknya, karena jangkrik itu masih bersembunyi, masih ngumpet di dalam media, jadi kalian abaikan. Nah, kalau saya baik jangkriknya rame ataupun sepi, itu saya tetap memberikan pakannya itu rata teman. Saya ratakan dalam pemberian purnya itu, saya ratakan satu box full ini, saya ratakan semua teman-teman. Nah, saya taburkan pur yang sudah saya giling, itu saya taburkan semua menyeluruh teman-teman. Dalam satu box ini saya taburkan secara merata, dan saya kalau usia jangkrik 0 sampai 1 minggu itu saya masih menaburkannya saja merata dan belum saya kasih tatakan pakan teman-teman. Nah, usahakan dalam pemberian pakan jangkrik yang belum menetas itu kalian ratakan ya teman-teman, taburkan teman-teman, ditaburkan merata sedikit-sedikit saja, tipis-tipis saja, itu agar semua jangkrik itu bisa mendapatkan
asupan makanan. Jadi jangkrik itu tidak besar kecil. Nah, ini. Setelah kalian sudah memperhatikan dua faktor tersebut, nah ini faktor ketiga ini yang terakhir menurut saya itu karena suhu ruangan, teman-teman. Suhu ruangan itu bisa karena suhu ruangan tidak stabil, lalu jangkriknya itu malas keluar untuk mencari makan. Itu juga mempengaruhi ukuran jangkrik. Nah, kalau jangkrik terlalu panas dia juga tidak bagus, teman-teman. Karena jangkrik itu tidak suka udara yang terlalu panas. Dan biasanya kalau udara ruangan terlalu panas itu kalian bisa menyemprot kandang jangkrik teman-teman semua ya, disemprot saja itu agar menstabilkan udara. Nah, selain udara panas, udara terlalu dingin pun juga mempengaruhi pertumbuhan jangkrik teman-teman semua. Karena apabila jangkrik itu udara di dalam kandang itu terlalu dingin ataupun terlalu lembab, jangkrik itu tidak mau naik, teman-teman. Rata-rata jangkrik itu seringnya di bawah, dia mencari yang hangat. Nah, biasanya kalau udara-udara yang di tempat-tempat dingin itu biasanya rata-rata mereka menggunakan lampu, teman-teman, agar suhu kandang itu stabil. Nah, itulah teman-teman seputar pengalaman saya selama beternak jangkrik. Itu kendala-kendala yang membuat ukuran jangkrik besar kecil itu seperti itu, teman-teman. Ya mungkin ada kurang lebihnya yang belum saya sebutkan, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya, teman-teman. Dan semoga informasi yang sudah saya berikan ini dan saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin belajar beternak jangkrik. Nah, cukup sekian, terima kasih.